pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ. Mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memiliki 2 syarat saat Indonesia menyatakan siap menampung warga Gaza. Di satu sisi, Majelis Ulama Indonesia memberikan kritikan atas rencana itu. Mengutip Tribun News pada 10 April, pernyataan resmi Prabowo itu disampaikannya dalam unggahan video di YouTube Sekretariat Presiden pada 9 April 2025, di mana Prabowo menyatakan Indonesia siap menampung warga Gaza Palestina, terkhusus yang menjadi korban luka-luka imbas agresi militer Israel. Juga anak-anak yang menjadi yatim piatu, mereka yang mengalami trauma, ataupun warga Gaza yang memang berkeinginan dievakuasi ke Indonesia. Namun upaya itu juga diiringi dengan 2 syarat, di mana evakuasi ini hanya bersifat sementara dan di saat warga Palestina yang sudah sehat harus kembali ke daerah asalnya. Dengan begitu, MUI berikan kritikan lewat Wakil Ketua Umum Anwar Abbas Rabu 9 April 2025, di mana menyatakan bahwa dukungan upaya evakuasi itu disebutnya justru membantu rencana Israel dan Amerika Serikat mencapai tujuan. Adapun rencana yang dimaksud adalah mengosongkan Gaza. Di sisi lainnya lagi, padahal jelas-jelas Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menolak usulan Presiden Amerika Serikat Trump dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Karena itu, saya sampaikan bahwa Indonesia siap bila diminta oleh semua pihak yang terlibat untuk berperan. Kami siap berperan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Indonesia. Untuk kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai mereka pulih sehat kembali, dan pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka asal. Mesir dikabarkan telah mulai mengerahkan ratusan tank mereka ke perbatasan di Sinai Tengah. Dilaporkan bahwa tank Patton dan Abrams menjadi senjata dan upaya Mesir untuk menumpuk kekuatan militer. Mengutip Tribun News pada 10 April, kabar itu merupakan laporan dari sumber utama Israel dengan tanpa disebutkan namanya. Lebih tepatnya, Mesir dilaporkan telah mengerahkan tank Patton dan Abrams di Sinai Tengah, diklaim sebagai upaya penumpukan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya di dekat perbatasan dengan Israel. Dengan begitu, Tel Aviv telah mengeluarkan peringatan resmi kepada pemerintah Mesir di Kairo. Upaya pengerahan kekuatan militer itu diklaim Israel sebagai pelanggaran perjanjian damai tahun 1979, di mana isi perjanjian adalah menetapkan bahwa sebagian besar semenanjung Sinai harus tetap didemilitarisasi. Adapun jumlah tank yang dikerahkan disebut melampaui batas yang diizinkan, yaitu 230 tank, yang membuat Israel marah. Jenis tanknya antara lain M60 Patton buatan Amerika Serikat dan M1A1 Abrams. Namun di satu sisi, alasan tentara Mesir mengerahkan tank tempur mereka guna mencegah Israel memaksa warga Palestina keluar dari Gaza ke Mesir. Angkatan Darat Iran dilaporkan telah berencana memperluas pangkalan drone mereka di seluruh negeri. Muncul pertanyaan, apakah sebagai upaya persiapan diri untuk menghadapi agresi Amerika Serikat di masa depan? Mengutip Tasnim pada 10 April, kabar perluasan bunker drone itu diutarakan oleh Panglima Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Kiomars Heidari pada Rabu 9 April 2025.
Ia lebih tepatnya menyatakan bahwa Angkatan Darat telah menyusun rencana baru, isinya untuk membangun dan mengembangkan lebih banyak pangkalan pesawat tak berawak alias drone di Iran. Heydari juga mencatat bahwa Angkatan Darat telah mendirikan banyak pangkalan drone di berbagai bagian di Iran, termasuk di sepanjang perbatasan. Menggambarkan bahwa drone sebagai senjata unik dan berpengaruh dalam pertempuran masa depan. Ia juga mengatakan Angkatan Darat Iran telah berhasil memproduksi berbagai drone dan kendaraan udara mikro. Angkatan bersenjata Yaman dilaporkan telah menembak jatuh drone MQ-9 milik Amerika Serikat, mengklaim total telah menghancurkan sebanyak 22 drone MQ-9 milik sekutu Israel tersebut. Mengutip Al-Mayadin pada 10 April, hal itu menurut rekaman yang dirilis oleh media militer Yaman pada 9 April 2025. Lebih tepatnya, Angkatan bersenjata Yaman telah mendokumentasikan reruntuhan drone MQ-9 Amerika Serikat yang ditembak jatuh di Provinsi Al-Jawf pada Rabu 9 April 2025. Selain itu, sumber utama juga membagikan data terkini mengenai pesawat nirawak Amerika Serikat jenis MQ-9 yang telah ditembak jatuh di berbagai provinsi, mengungkapkan bahwa pasukan Yaman telah menembak jatuh total 22 pesawat nirawak MQ-9. Dari jumlah itu, 18 diantaranya ditembak jatuh selama kampanye penaklukan yang dijanjikan dan jihad suci untuk mendukung Gaza. Sementara itu, juru bicara Angkatan bersenjata Yaman Brigadir Jenderal Yahya Sari mengumumkan bahwa itu menandai jatuhnya drone MQ-9 Amerika Serikat yang ketiga dalam 10 hari terakhir. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengutuk keterlibatan Amerika Serikat dan pemerintah barat lainnya dalam kejahatan genosida rezim Israel, menyebutnya sebagai ancaman terbesar bagi perdamaian dunia. Mengutip Tasnim pada 10 April, hal itu diutarakan oleh Araghchi dalam pertemuan di Al Jazair pada Selasa 8 April lalu. Araghchi membahas tentang meningkatnya ketidakamanan di Asia Barat yang disebabkan oleh pelanggaran hukum dan kebijakan ekspansionis rezim Zionis. Iran menegaskan penolakannya terhadap kekejaman rezim Zionis di Palestina yang diduduki serta agresinya terhadap Lebanon dan Suriah. Itu dianggap melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia. Araghchi juga menyerukan negara-negara Islam untuk bersatu secara diplomatik demi menghentikan genosida di Palestina dan mencegah ketidakstabilan regional. Ia mengecam keterlibatan negara barat khususnya Amerika Serikat dalam mendukung kejahatan tersebut, menyebut normalisasi kekejaman itu sebagai ancaman serius bagi perdamaian dan supremasi hukum global. Menteri Pertahanan Israel Katz berikan ancaman terbaru terhadap Hamas, di mana isi ancamannya adalah pasukan Israel akan meningkatkan pertempuran di seluruh jalur Gaza. Mengutip Kabarni pada 10 April, ancaman itu diutarakan Katz dalam pernyataannya pada beberapa waktu ini. Katz mengatakan bahwa jika Hamas terus menolak untuk segera membebaskan para sandera, maka pihaknya akan meningkatkan pertempuran di seluruh jalur Gaza. Bahkan juga menekankan bahwa pihaknya sedang berupaya memajukan rencana migrasi sukarela bagi warga Palestina di Gaza sesuai dengan visi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Katz juga menegaskan bahwa tentara Israel telah memutus jalur Gaza dan menguasai lebih banyak wilayah, itu termasuk wilayah yang berada di zona penyangga keamanan. Dengan begitu, Katz mengatakan kepada rakyat Gaza agar mereka segera mengusir Hamas dan mengembalikan para sandera. Itu diklaimnya adalah satu-satunya cara untuk menghentikan perang di tanah mereka. Jokowi menghadapi sejumlah gugatan hukum termasuk yang menyeret keluarganya. Mengutip Tribun News dan TribunSolo.com pada 10 April, organisasi Nurani 98 melaporkannya ke KPK atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Terbaru dilakukan kembali oleh organisasi Nurani 98 pada 7 Januari 2025. Laporannya itu merujuk pada laporan tahun 2022. Dan diperkuat temuan OCCRP yang menyebut Jokowi sebagai satu pemimpin terkorup dunia tahun 2024.
Selain itu, Jokowi juga digugat secara perdata oleh warga Solo bernama Aufa Lukman, 19 tahun, terkait mobil SMK. Aufa merasa ditipu karena mobil yang dijanjikan sebagai kendaraan nasional terjangkau tidak tersedia secara massal. Tak hanya Jokowi, ia juga menggugat Ma'ruf Amin dan PT Solo Manufaktur Kreasi serta menuntut ganti rugi sebesar 300 juta rupiah. Hal itu diutarakan oleh kuasa hukum Aufa, Sigit Sudibianto. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa bukan hal tabu untuk Prancis mengakui negara Palestina. Mengutip memo pada 10 April, hal itu diutarakan oleh Macron dalam wawancaranya yang disiarkan oleh France 5. Lebih tepatnya, ia menyatakan bahwa Prancis dapat mengakui negara Palestina pada bulan Juni selama konferensi internasional yang diketuai bersama dengan Arab Saudi. Macron menyatakan bahwa dalam konferensi itu akan menandai titik balik Timur Tengah. Perlu diketahui sebelumnya Macron mengatakan bahwa mengakui negara Palestina bukanlah hal tabu bagi Prancis, menggarisbawahi bahwa langkah tersebut merupakan kebutuhan moral dan politik. Walaupun Macron juga menekankan bahwa pihaknya berutang kepada Israel yang mengalami pembantaian antisemit terbesar di abad ini, juga menekankan bahwa pihaknya juga berhutang kepada Palestina yang aspirasinya telah diinjak-injak terlalu lama. Kamp pengungsi Balata di timur Nablus, tepi barat, dilaporkan telah menjadi zona perang baru oleh Israel. Dilaporkan sebanyak 6 warga Palestina terluka oleh peluru tajam dan peluru karet oleh IDF. Mengutip KBRI pada 10 April, serangan itu terjadi pada Rabu 9 April malam waktu setempat. Direktur Pusat Darurat dan Ambulans Bulan Sabit Merah di Nablus, Amit Ahmed, bersuara. Ia mengatakan bahwa kru ambulans merawat 6 luka yang disebabkan oleh tembakan pasukan IDF, di mana 4 diantaranya disebabkan oleh peluru tajam dan dibawa ke rumah sakit, dan 2 oleh peluru logam berlapis karet. Pihaknya menyatakan bahwa seorang anak terluka di wajah setelah menjadi sasaran langsung tabung gas air mata. Sementara 5 warga Palestina lainnya menderita memar akibat dipukuli oleh tentara pendudukan, serta sebanyak 50 warga Palestina menderita sesak nafas akibat menghirup gas beracun. Ahmed mengonfirmasi bahwa kru ambulans mengevakuasi 21 pasien, termasuk 4 anak-anak dari dalam kamp ke rumah sakit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.